Hujan selalu jatuh dengan suara yang sama, tetapi bagi seorang anak kecil bernama Mira, setiap tetesnya membawa kembali dunia yang pernah runtuh di depan matanya sendiri. 3 tahun sudah berlalu sejak hari paling kelam dalam hidupnya. Hari ketika tangan kecilnya terlepas dari genggaman terakhir ayahnya yang sudah dingin. Ia baru berusia 5 tahun saat itu, terlalu kecil untuk memahami kematian, namun cukup besar untuk merasakan rasanya kehilangan. Sejak tragedi itu, keberanian di dalam tubuh Mira menghilang seolah ditelan bumi. Dokter menyebutnya trauma berat. Psikolog menyebutnya syok emosional. Tetapi, semua istilah itu tidak mampu menjelaskan bagaimana seorang anak kecil tiba-tiba berhenti berdiri, berhenti berjalan, berhenti melihat dunia. Bahkan untuk sekadar mengangkat kepalanya, Mira gemetar seakan takut dunia akan melukainya lagi. Setiap pagi, ibunya, Larissa, seorang CEO muda yang cantik, kaya, namun dihantui luka, mendorong kursi roda kecil berwarna biru muda melewati lorong marmer rumah megah mereka. Cahaya matahari memantul di lantai yang mengilap, lukisan mahal tergantung di dinding, tetapi semua itu tidak pernah masuk ke mata Mira. Baginya, rumah besar itu hanya ruang kosong yang tidak bisa mengembalikan rasa aman yang hilang bersamaan dengan kepergian ayahnya. Larissa telah melakukan segalanya. Ia membawa Mira ke Singapura, Korea, Jerman. Ia membayar terapis terbaik, psikolog ternama, dan rumah sakit internasional. Miliaran rupiah habis hanya untuk mendengar jawaban yang sama. Traumanya terlalu dalam. Mira perlu waktu. Tetapi waktu terasa begitu kejam bagi seorang ibu yang hanya ingin melihat putrinya berdiri kembali. Pada malam hari, Larissa sering mendapati Mira terbangun dengan tubuh gemetar. Gadis kecil itu tidak pernah menjerit. Air matanya hanya menetes pelan, seakan ia sudah terlalu lelah untuk menangis keras. Ketika Larissa mencoba memeluknya, Mira menepis lembut, not karena ia menolak, tetapi karena ia takut. Takut menyentuh apapun yang mengingatkannya pada detik terakhir bersama ayahnya. Luka itu tidak hanya mengubah hidup Mira. Luka itu juga mengubah Larissa. Wanita yang dulu lembut kini menjadi keras, dingin, dan penuh kemarahan yang ia sembunyikan di balik riasan sempurna dan langkah tegas. Rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam membuatnya mulai membenci sesuatu yang sebenarnya tidak salah, para pria miskin. Karena baginya, mereka adalah simbol kehilangan, ancaman, dan ketidakpastian. Polisi pernah mengatakan pengemudi mabuk dari kalangan bawah menyebabkan kecelakaan yang merenggut suaminya. Kalimat itu melekat seperti racun. Sejak saat itu, Larissa tidak lagi melihat manusia pada mereka. Ia hanya melihat luka, dan luka itulah yang membuatnya memandang rendah, menghindar, menghakimi tanpa alasan. Namun, Larissa tidak tahu bahwa jauh di dalam jiwa Mira masih ada sebuah pintu kecil, pintu keberanian yang tertutup rapat, menunggu seseorang untuk membukanya. Seseorang yang tidak pernah Larissa bayangkan akan datang dari dunia yang paling ia benci. Dan disinilah cerita mereka benar-benar dimulai. Dari trauma yang membisu, dari seorang ibu yang terperangkap dalam kesombongan dan rasa bersalah, dan dari seorang pria sederhana yang selama ini tidak pernah dilihat Larissa, tetapi akan menjadi cahaya kecil yang mampu membangunkan kembali dunia Mira. Setiap pagi, bahkan sebelum matahari sempat menghangatkan udara Jakarta, seorang pemuda bernama Reno sudah berdiri di depan gedung kaca megah milik Larissa. Ia mengenakan seragam abu-abu yang warnanya telah memudar karena dicuci terlalu sering, namun ia selalu merapikannya dengan hati-hati, seolah itu satu-satunya hal yang bisa ia banggakan dari hidupnya yang sederhana. Reno adalah seorang OB. Bagi kebanyakan orang, itu pekerjaan yang nyaris tidak terlihat. Namun bagi Reno, itu adalah cara untuk bertahan hidup, cara untuk membayar sisa hutang orang tuanya yang meninggal lebih cepat dari seharusnya. Dengan troli alat kebersihan di sampingnya, Reno menjalani hari-harinya dengan sikap tenang. Ia mengepel lantai dingin gedung, membersihkan toilet yang tak pernah berhenti kotor, mengangkat kotak-kotak berat, hingga memperbaiki kerusakan kecil yang sebenarnya bukan tugasnya. Suaranya serak karena terlalu sering bekerja hingga larut malam,
dan wajahnya lelah, tetapi matanya selalu terlihat tulus. Para karyawan mengenalnya sebagai OB paling rajin, tetapi juga paling sering dimarahi. Mereka menyuruhnya membawa dokumen ke lantai atas tanpa lift, memintanya mengantar kopi, atau meninggalkan ruang rapat penuh sampah agar Reno yang membereskannya. Reno hanya tersenyum kecil, menunduk, lalu menjalankan perintah itu tanpa protes. Bukan karena ia tidak punya harga diri, tetapi karena ia pernah belajar dari ayahnya. Jadilah orang baik, Ren. Dunia boleh memperlakukanmu buruk, tapi jangan biarkan hatimu ikut menjadi kotor. Itu satu-satunya warisan yang ia miliki, dan ia memegangnya erat. Namun ada satu orang yang selalu membuat Reno merasa seperti bayangan. Larissa. Setiap kali wanita itu lewat, tumit sepatunya terdengar seperti palu yang memecahkan ketenangan Reno. Ia tidak pernah memanggil Reno dengan nada lembut. Selalu dingin, selalu tajam, selalu membuat dada. Reno terasa seperti diremas. Kenapa lantai masih basah? Mau bikin orang jatuh. Bajumu lusuh sekali. Jangan dekat-dekat dengan Mira. Aku tidak mau putriku mencium bau keringatmu. Reno hanya menunduk dan berkata lirih, "Maaf, Bu." Namun di balik sikap patuh itu, ada luka kecil yang tumbuh setiap hari. Luka karena dianggap tidak layak. Luka karena diperlakukan seperti tidak punya perasaan. Meski begitu, Reno tidak pernah marah. Ia tidak pernah menatap balik dengan benci. Ia tahu dunia tidak mudah bagi semua orang, dan ia tahu Larissa juga menyimpan luka yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Namun takdir selalu memiliki cara untuk mempertemukan dua dunia yang tidak pernah akan berani saling menatap. Dan pada hari yang tampak biasa, di sebuah lorong sunyi, di lantai 7, pintu kecil menuju takdir itu mulai terbuka, tanpa Reno sadari, tanpa Larissa bayangkan, dan tanpa Mira pahami. Seseorang dari dunia yang paling Larissa benci akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membuka pintu keberanian di hati kecil Mira. Siang itu, gedung besar tempat Larissa bekerja terasa lebih sunyi dari biasanya. Kebanyakan staf sedang keluar untuk makan siang, meninggalkan lorong panjang yang hanya dipenuhi suara AC dan langkah kaki sesekali. Reno baru saja selesai mengepel lantai di lantai 7 ketika supervisor memanggilnya dan menyuruhnya membawa beberapa perlengkapan kebersihan tambahan ke ruang terapi, ruangan khusus yang biasanya digunakan untuk sesi latihan kecil Mira. Reno sebenarnya tidak pernah melihat Mira dari dekat. Ia hanya melihat sekilas. Gadis kecil berwajah pucat, duduk diam di kursi roda putihnya, memeluk boneka kelinci lusuh seperti memegang hidupnya sendiri. Dan seperti biasanya, Reno selalu menjaga jarak karena ia tahu Larissa tidak akan pernah mengizinkan seseorang sepertinya berada terlalu dekat. Namun hari itu, sesuatu berbeda. Ketika Reno membuka pintu ruang terapi, ia tertegun. Ruangan itu terang, sunyi, dan hanya ada satu sosok kecil di tengahnya. Mira, sendirian, tanpa terapis, tanpa perawat, tanpa siapapun. Gadis itu duduk di kursi roda, tubuhnya kecil dan rapuh, matanya menatap kosong ke arah jendela besar yang memantulkan cahaya matahari. Cahaya itu membuat wajahnya terlihat seperti lukisan kesedihan yang terlalu lama dipajang. Reno kaku di ambang pintu. Ia bahkan takut menginjak lantai, takut membuat gadis kecil itu terkejut. Namun seakan mendengar kehadiran yang lembut, Mira menoleh perlahan. Tatapan itu membuat Reno benar-benar membeku. Mata itu bukan hanya mata seorang anak kecil. Ada kekosongan yang dalam, seperti sumur gelap yang sudah terlalu lama tidak terisi cahaya. Namun, ada pula sesuatu yang lain, seolah ia sedang mencoba mengingat rasa aman dari masa lalu. Mereka saling menatap dalam diam, hening yang panjang namun tidak menyakitkan. Hening yang seperti menautkan dua jiwa yang sama-sama pernah kehilangan sesuatu. Reno menelan napas pelan, lalu mengambil langkah kecil, sangat kecil, mendekat. "Hai," bisiknya lembut, suaranya serak namun hangat. "Kakak cuma mau taruh alat kebersihan ya." Mira tidak menjawab, tetapi matanya berkedip, pelan. Lalu bibirnya bergerak sedikit, sangat tipis, hampir tidak terlihat, sebuah senyuman kecil.
Senyuman yang tidak pernah muncul selama 3 tahun. Senyuman yang bahkan Larissa tidak pernah lihat lagi sejak tragedi itu. Senyuman yang membuat dada Reno terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan keras dari dalam. Perasaan haru yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Namun, momen itu pecah seketika. Pintu dibuka dengan kasar. Suara langkah tinggi Larissa bergema seperti palu menghantam lantai. Matanya langsung melebar saat melihat Reno berada di dekat putrinya. Dalam hitungan detik, ekspresinya berubah menjadi kemarahan tajam yang membuat udara di ruangan terasa membeku. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya memecah keheningan seperti belati. Reno tersentak, hampir menjatuhkan alat kebersihan di tangannya. "Bu, saya cuma..." Larissa tidak membiarkan ia menyelesaikan kalimat. Ia melangkah cepat, menarik lengan Reno dengan kasar, hingga pria itu hampir kehilangan keseimbangan. "Aku sudah bilang berkali-kali," ucapnya dingin. "Jangan pernah biarkan pria seperti kamu dekat dengan putriku." Mira terkejut. Matanya yang tadi mulai memiliki cahaya, kembali redup. Ia menatap Reno, lalu ibunya, lalu Reno lagi. Seakan ia takut sosok yang barusan membuatnya tersenyum akan menghilang. Namun Larissa tidak peduli. Ia menyeret Reno ke ambang pintu seperti menyeret sesuatu yang tidak layak disentuh. "Lihat dirimu," katanya tajam. "Penampilanmu, bajumu, bau keringatmu saja sudah cukup membuat orang muntah. Kau pikir aku mau membiarkanmu berada di ruangan yang sama dengan Mira?" Reno menunduk, menahan luka yang terasa menekan dadanya begitu keras. "Maaf, Bu," suaranya pelan. "Saya tidak bermaksud apa-apa." "Keluar," ucap Larissa dingin dan tanpa hati. "Dan jangan pernah masuk lagi tanpa izin." Reno mengangguk, melangkah mundur. Tetapi sebelum pintu menutup penuh, ia menoleh sekali lagi. Mira masih menatapnya dengan mata yang tidak lagi kosong. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang rapuh, sesuatu yang belum sempat tumbuh, namun sudah mulai hidup. Pintu tertutup keras. Suara itu menggema lama di lorong yang sepi, seperti penanda bahwa sesuatu baru saja berubah dalam hidup ketiganya. Sesuatu yang bahkan takdir sendiri tidak bisa menghentikannya lagi. Langit siang itu tampak berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Awan-awan gelap mulai berkumpul perlahan, menutup cahaya matahari yang biasanya memantul indah pada kaca-kaca besar gedung tempat Larissa bekerja. Udara berubah lembab, seperti seluruh kota sedang menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Larissa berada di ruang rapat lantai 15 bersama para direksi. Suaranya tegas seperti biasa, wajahnya dingin, dan semua orang duduk dengan punggung kaku karena tidak ingin mengganggu konsentrasi sang CEO. Namun dalam kesibukan itu, Larissa lupa satu hal penting. Mira dijadwalkan menjalani sesi terapi di lantai 7. Sesi ringan yang biasanya ditemani terapis. Tapi hari itu, terapis terlambat karena hujan yang mulai menggila di luar. Hujan yang turun tidak seperti hujan biasa. Tetesannya jatuh berat, cepat, dan bising, seakan ingin menenggelamkan seluruh kota. Reno berada tidak jauh dari ruang terapi, sedang mengecek lantai yang licin akibat tumpahan air dispenser. Perasaannya gelisah, entah mengapa. Ada sesuatu di dadanya yang terasa tidak tenang, seperti firasat yang mencoba memberi peringatan. Dan ketika tetes hujan pertama membentur kaca jendela besar di lorong, suara itu, suara jatuhan air yang keras dan beruntun, berubah menjadi isyarat buruk. Di dalam ruang terapi, Mira duduk memeluk boneka kelincinya. Rambut kecilnya tergerai lembut, bahunya sedikit turun, dan matanya terpaku pada jendela yang mulai dipenuhi titik-titik hujan. Namun, ketika petir pertama menyambar, ruangan itu seakan digenggam oleh ketakutan yang sudah 3 tahun berdiam dalam tubuh kecilnya. Baginya, hujan bukan sekadar hujan. Guntur bukan sekadar guntur. Semua itu adalah pintu yang membuka kembali memori hari ketika ayahnya pergi selamanya. Suara ambulans, teriakan panik, bau tanah basah, darah, dan genggaman tangan terakhir. Mira mulai menggigil. Tangannya bergetar hebat, bibirnya memucat. Ia mencoba bersembunyi di balik bonekanya, tetapi ketakutannya jauh lebih besar dari tubuh kecilnya. Lampu mulai berkedip, 1 kali, 2 kali.
kemudian padam sepenuhnya. Ruangan tenggelam dalam gelap. Hanya ada suara hujan yang menghajar kaca seperti ribuan jarum air. Dan di tengah gelap itu, tangis kecil, terputus-putus, hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Tangis Mira. Reno berhenti bekerja. Ia membeku. Ia mendengar suara itu. Suara kecil, rapuh, seperti seseorang yang memohon pertolongan di dalam kegelapan. Tanpa berpikir panjang, Reno berlari kecil menuju pintu ruang terapi. Ia membuka pintu perlahan, takut mengejutkan gadis itu. Ruangan itu hitam pekat. Hanya kilatan petir sesekali yang menyinari lantai kayu dengan cahaya pucat. Dan di tengah ruangan, Mira mengerutkan tubuhnya sekecil mungkin. Seakan ingin menghilang dari dunia. "Mira," panggil Reno dengan suara yang begitu lembut, seolah takut suaranya sendiri akan melukai gadis itu. Tidak ada jawaban, hanya tangis yang semakin pelan, semakin tercekik. Reno masuk perlahan, menutup pintu agar suara guntur di luar sedikit mereda. Ia berjongkok di samping kursi roda, menjaga jarak aman. Ia tidak ingin Mira merasa terancam oleh kehadiran seorang asing di gelap. "Tidak apa-apa," ucapnya pelan, suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena empati. "Di sini aman, Mira. Bang ada di sini." Untuk pertama kalinya, Mira mengangkat wajahnya sedikit. Ketakutan itu begitu nyata di matanya. Seperti dunia di luar jendela sedang menerkamnya hidup-hidup. Reno menelan napas. Ia mencoba mencari kata-kata yang bisa menyentuh pintu kecil, keberanian yang mungkin masih tersisa dalam diri Mira. "Ayahmu pasti orang yang baik ya," bisiknya. "Orang baik tidak ingin anaknya takut. Mereka ingin kamu kuat, meskipun dunia sedang gelap." Mata Mira berkedip sekali. Napasnya tertahan, seolah kata-kata itu adalah sesuatu yang sudah lama ia tunggu tanpa ia sadari. Reno lalu duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding, sejajar dengan kursi roda Mira. Ia tidak menyentuhnya, tidak mendekat terlalu jauh, hanya ingin menunjukkan kehadiran, hadir tanpa mengancam, hadir tanpa memaksa. "Hujan cuma suara," ucap Reno lembut. "Petir cuma cahaya. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sini." Di luar, guntur kembali menggelegar. Mira tersentak, namun kali ini, ia tidak menangis lebih keras. Sebaliknya, tangannya perlahan meraih ujung baju Reno. Genggaman kecil, lemah, dingin, penuh ketakutan, namun juga penuh kepercayaan. Dan pada detik itu, dua dunia yang tidak pernah bersinggungan, akhirnya bertemu. Guntur kembali menyambar langit, cahaya putihnya membelah ruangan selama 1 detik, sebelum semuanya tenggelam lagi dalam gelap yang pekat. Dalam keheningan yang patah-patah oleh suara hujan, dunia di dalam ruangan itu mengecil menjadi hanya 2 makhluk. Seorang pria sederhana yang duduk di lantai dingin, dan seorang gadis kecil rapuh yang selama 3 tahun hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mira menangis. Bukan tangisan keras yang biasanya didengar orang dewasa, tetapi tangisan kecil, terputus-putus, seperti seseorang yang sudah tidak punya tenaga untuk melawan rasa takutnya sendiri. Air matanya jatuh tanpa suara, mengalir sepanjang pipinya yang dingin. Tangan kecilnya meremas boneka kelinci kusam yang diberikan ayahnya, benda terakhir yang menghubungkannya pada cinta yang hilang. Ia menarik lututnya mendekat ke dada, seperti berusaha melindungi diri dari bayangan masa lalu yang kembali mengurungnya. Reno melihat semua itu, dan hatinya seperti diremas oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia tahu ketakutan itu bukan ketakutan biasa. Itu ketakutan yang lahir dari kehilangan. Ketakutan yang tumbuh dari memori buruk yang terlalu besar untuk ditanggung oleh seorang anak sekecil Mira. "Mira," panggil Reno pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Tidak ada respons, hanya isakan kecil yang menyesakkan. Reno menghela napas, mengumpulkan keberanian yang ia sendiri tidak tahu datang dari mana. Ia mendekat perlahan, sangat perlahan, seolah setiap gerakannya bisa membuat gadis itu pecah. Ia duduk di lantai, tepat di samping roda kursi itu, tidak menyentuh Mira, tidak memaksanya melihat. Ia hanya ingin menjadi kehadiran yang hangat di tengah kegelapan yang menakutkan itu.
Dengar suara Bang, ya, ucap Reno lembut. Suaranya berubah menjadi pelukan tanpa tangan. Suara Bang ada di sini. Reno mulai bercerita dengan nada tenang, seperti sedang membacakan dongeng di tengah badai. Kamu tahu, Mira, ayah kamu pasti bangga sekali. Ia pasti ingin lihat kamu berani. Mau ruangan gelap, mau hujan besar, mau petir, dia pasti ingin kamu tetap percaya bahwa kamu bisa kuat. Pada kalimat itu, Mira perlahan mengangkat wajahnya. Mata kecilnya berair, tetapi ada sesuatu yang berubah, sebuah keinginan kecil untuk percaya. Reno melanjutkan, suaranya pecah namun hangat. Kamu takut gelap? Bang juga dulu takut, Mir. Ia tertawa kecil, tawa pahit namun lembut, seperti seseorang yang akhirnya berani membuka luka lamanya. Waktu kecil, Bang sering tidur di gudang pabrik tempat ayah kerja. Gelap sekali. Kadang ada suara tikus lewat, pintu bergeser sendiri. Bang sering pikir besok Bang nggak bakal kuat lagi. Ia terdiam sejenak, mengingat suara ayahnya, suara yang tidak pernah ia dengar lagi sejak lama. Tapi ayah Bang bilang, keberanian itu bukan hilangnya rasa takut, Ren. Keberanian adalah ketika kamu tetap melangkah meski kamu masih takut. Mata Mira membesar sedikit. Ia mendengar setiap kata, seolah kata-kata itu adalah tali yang perlahan menariknya keluar dari lubang gelap yang selama ini mengurungnya. Reno menatapnya lembut meski mereka berada dalam gelap. Dan tahu nggak, Mira? Langkah pertama itu nggak harus pakai kaki. Mira terpaku. Kadang langkah pertama itu cuman berani buka mata, berani dengar suara orang lain, berani bilang kalau kamu butuh ditemani. Tangis Mira perlahan mereda. Tubuhnya masih gemetar, tetapi bukan lagi gemetar karena kengerian dalam. Ada kehangatan lembut dari suara Reno yang mengisi ruang gelap di hatinya. Pada detik petir berikutnya menyinari ruangan, Reno melihat mata kecil itu. Mata yang biasanya kosong, kini memandangnya dengan sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan. Perlahan, jemari kecil Mira bergerak. Ia meraih ujung baju Reno lagi. Lebih erat, lebih mantap, lebih membutuhkan. Reno membeku. Sentuhan itu kecil, tetapi itu adalah pintu keberanian yang akhirnya membuka sedikit celahnya. Di tengah ruangan gelap itu, hanya diterangi petir dan hujan, keajaiban kecil mulai tumbuh. Sebuah langkah yang tidak terlihat. Sebuah keberanian pertama. Sebuah kepercayaan yang baru lahir. Yang tanpa disadari akan mengubah hidup ketiganya selamanya. Kilatan petir terakhir membelah langit seperti pisau cahaya. Lalu, segalanya tenggelam kembali dalam gelap. AC mati, lampu padam, bahkan suara mesin gedung pun lenyap. Yang tersisa hanyalah dentuman hujan yang menghantam kaca jendela, seperti ribuan jarum air mengetuk-ngetuk dunia. Ruangan itu menjadi terlalu gelap, terlalu sunyi, terlalu besar untuk seorang anak kecil yang sudah 3 tahun dikurung oleh trauma. Dan saat gelap itu menelan semua cahaya, Mira pecah. Ia menangis. Bukan menangis keras. Justru tangisan kecil, terputus-putus, yang lebih menyayat daripada jeritan. Tangisan yang terdengar seperti napas terakhir dari keberanian yang ia simpan mati-matian selama ini. Air matanya mengalir tanpa ia sadari, membasahi pipinya yang pucat. Tubuhnya menggigil hebat, seolah setiap tetes hujan yang jatuh di luar jendela menambahkan beban baru pada ketakutannya. Tangan mungilnya meremas boneka kelinci lusuh itu begitu kuat, sampai hampir robek. Boneka itu satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan ayahnya, menjadi tameng rapuh yang tidak mampu melawan badai masa lalu yang menyerbu lagi malam itu. Reno melihat itu, dan dadanya terasa seperti diremas oleh tangan yang sangat kuat. Ada rasa sakit aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sakit karena melihat seorang anak kecil memerangi ketakutan yang lebih besar daripada tubuhnya. Mira, panggil Reno lembut, suaranya pecah menembus gelap. Tidak ada jawaban, hanya isak yang semakin tenggelam. Reno menutup mata sebentar, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. Ia tahu satu langkah yang salah bisa membuat Mira semakin tenggelam dalam ketakutannya. Maka, ia bergerak perlahan, sangat perlahan. Seperlahan seseorang yang sedang mendekati burung kecil yang sayapnya patah. Ia tidak menyentuh Mira.
Ia hanya duduk di lantai, persis di samping roda kursi itu, cukup dekat untuk menenangkan, cukup jauh untuk tidak menakuti. Dengar suara Bang Yev, ucapnya lirih lagi. Suaranya serak hangat manusiawi, mengisi kegelapan itu seperti lampu kecil yang masih berani bersinar. Mira, kamu tahu? Reno berhenti sejenak mencari kata. Ayahmu pasti bangga sekali, lihat kamu berani bertahan sampai hari ini. Mira mengangkat kepala sedikit. Walau ia tidak bisa melihat jelas wajah Reno, ia bisa mendengar ketulusan itu. Ketulusan yang tidak pernah ia dengar sejak ayahnya pergi. Reno melanjutkan, suaranya berubah menjadi pelukan tanpa sentuhan. Kalau kamu takut gelap, gak apa-apa Mira. Kalau kamu takut petir, itu juga gak apa-apa. Keberanian bukan hilangnya rasa takut, tapi berani meski kamu masih takut. Petir kembali menyambar, menerangi ruangan sekejap. Dalam cahaya itu, Reno melihat mata kecil Mira. Basah, ketakutan, tapi ada harapan kecil bergetar di sana. Reno tersenyum lembut di tengah gelap. Kamu kuat, Mira, bisiknya. Lebih kuat dari yang kamu tahu. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia ucapkan pada siapapun selama hidupnya. Ayah Bang dulu bilang, setiap orang punya cahaya di dalam dirinya. Sekecil apapun, cahaya itu selalu ada. Dan saat dunia gelap, cahaya kecil itu cukup untuk bikin kamu ambil langkah pertama. Mira terdiam, isaknya berhenti perlahan. Napasnya mulai teratur, meski tubuhnya masih gemetar. Dan perlahan, sangat perlahan, jemari kecilnya kembali mencari baju Reno. Sentuhan itu lembut, namun bagi Reno, itu seperti dunia berhenti berputar sejenak. Gadis kecil yang selama 3 tahun menutup dirinya dari dunia. Akhirnya mempercayai seseorang lagi. Perlahan, ketakutan Mira berubah bentuk. Dari rasa ingin kabur, menjadi rasa ingin bertahan. Dalam gelap itu, tanpa ada saksi selain hujan dan petir, sebuah pintu kecil di hati Mira mulai terbuka. Sebuah pintu yang selama 3 tahun tertutup rapat oleh trauma. Sebuah pintu yang hanya bisa dibuka oleh ketulusan seorang pria sederhana bernama Reno, dan tak satu pun dari mereka, bahkan takdir sekalipun, menyadari bahwa malam itu adalah awal dari keajaiban yang akan mengguncang hidup ketiganya. Hujan semakin deras, menampar kaca jendela seperti ribuan jarum air yang ingin masuk memecah ketenangan. Di dalam ruangan gelap itu, hanya sesekali petir menerangi dinding seperti kilatan kenangan yang tidak ingin dilupakan. Dan di tengah semua itu, Mira menggenggam ujung baju Reno dengan jemari kecilnya. Genggaman itu lemah, rapuh seperti ranting kering, namun cukup kuat untuk menghentikan dunia Reno sejenak. Ia tidak bergerak, tidak bernapas keras, tidak ingin menakuti gadis kecil yang akhirnya menunjukkan keberanian pertamanya setelah 3 tahun tenggelam dalam bisu dan ketakutan. Mira, panggil Reno lirih, hampir berbisik pada angin. Gadis itu tidak menjawab, namun napasnya perlahan memanjang meski tubuhnya masih bergetar seperti daun yang diterpa angin. Ia sedang berperang, bukan dengan dunia luar, tetapi dengan monster dalam pikirannya sendiri. Reno bisa merasakan dinginnya tangan kecil itu. Bisa merasakan ketakutan yang mengalir dari kulit ke kulit. Tetapi, ia juga merasakan sesuatu yang berbeda. Getaran kecil di balik ketakutan itu. Sebuah keberanian yang perlahan bangun dari tidurnya yang panjang. Tidak apa-apa, ucap Reno lagi, lebih lembut, seperti mengusap luka tanpa menyentuhnya. Bang di sini, kamu aman. Petir kembali menyambar, menerangi ruangan setengah detik. Dan dalam cahaya yang begitu singkat itu, Reno melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Mira tidak lagi menunduk sepenuhnya. Mata kecilnya, mata yang selama ini kosong, kini menatap Reno dengan sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun selama 3 tahun. Kepercayaan yang tipis, lemah, namun nyata. Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Dengan tangan yang masih menggenggam ujung baju Reno, Mira melepaskan boneka kelincinya, benda yang selama bertahun-tahun menjadi tamengnya, benda yang tidak pernah ia biarkan jauh dari pelukannya. Ia meletakkannya di atas kursi roda perlahan,
seperti seorang anak yang akhirnya berani mengucapkan selamat tinggal pada ketakutannya. Reno menahan napas. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. "Mira, jangan paksa diri kalau kamu..." Ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Dengan napas terengah, tubuh kecil itu mulai bergerak. Ia menegakkan punggungnya perlahan. Kakinya, yang selama 3 tahun tidak pernah digunakan, gemetar hebat. Namun ia tetap berusaha berdiri. Reno membeku. Tidak berani menyentuh, tidak berani membantu. Seolah seluruh jagat raya memaksa Reno untuk hanya menyaksikan keajaiban itu berkembang dengan sendirinya. Lutut kecil itu hampir menyerah. Tulang kakinya tampak tidak kuat menahan berat tubuh. Tetapi ketika Mira hampir jatuh, ia meraih baju Reno lebih erat. Seolah Reno adalah jangkar terakhir yang bisa menyelamatkannya dari tenggelam kembali dalam gelap. Dan ia berdiri. Hanya beberapa sentimeter dari kursi roda. Namun itu adalah jarak paling berarti dalam hidupnya. Air mata mengalir di dagunya. Tangis yang bukan penuh ketakutan, melainkan lega. Tubuh kecilnya mengingat sesuatu yang sudah lama hilang, bahwa ia pernah berdiri. Bahwa ia sebenarnya bisa. Bahwa trauma tidak benar-benar merampas seluruh kekuatannya. Reno terpaku. Dunia seperti berhenti berputar. "Bagus, Mira." Bisiknya, suara bergetar di antara napasnya. "Bagus sekali." Satu langkah kecil, goyah. Nyaris roboh. Namun langkah kedua terjadi. Lebih mantap, lebih berani. Reno hampir tidak percaya matanya. Semua suara di luar, hujan, petir, bising kota hilang. Yang tersisa hanyalah suara detak jantungnya sendiri dan langkah kecil yang menggetarkan dunia itu. Sampai akhirnya, Mira sampai di hadapan Reno, dan tubuh kecil itu langsung runtuh ke dalam pelukannya. Tidak menangis ketakutan, tidak menangis kesakitan, tetapi menangis lega. Menangis karena akhirnya ia mengambil kembali sesuatu yang hilang darinya selama 3 tahun. Mira memeluk Reno erat. Erat seperti seseorang yang tidak ingin kehilangan satu-satunya cahaya yang ia temukan dalam gelap. Reno menutup matanya. Air matanya mengalir tanpa ia tahan. Pelukan kecil itu terasa lebih berat daripada seluruh penderitaan hidupnya. Di dalam ruangan gelap itu, di tengah hujan yang memecah langit, dua hati yang luka menemukan satu hal yang sama. Harapan. Keajaiban itu kecil. Hanya beberapa langkah, namun bagi Mira, bagi Reno, bahkan bagi takdir mereka, itu adalah awal dari perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Pelukan Mira terasa begitu kecil, begitu ringan, namun justru memiliki berat yang tidak mampu ditanggung oleh dunia manapun. Reno duduk di lantai yang dingin, punggungnya bersandar pada dinding. Tubuh kecil Mira menempel erat di dadanya, gemetar, namun bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena luapan emosi yang selama 3 tahun terkunci rapat. Reno menundukkan kepala, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. 3 tahun. Selama 3 tahun, gadis kecil ini bungkam. Selama 3 tahun, ia tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Dan kini, di pelukan Reno, keajaiban lain muncul. "Bang, jangan pergi." Kalimat itu begitu pelan, begitu lembut, seperti nafas yang keluar tanpa sengaja. Namun, setiap kata menembus gelap, menembus suara hujan, menembus dinding tebal di hati Reno, yang selama ini ia biarkan rapuh tanpa ia sadari. Pria itu membeku. Kata-kata kecil itu seperti tangan mungil yang masuk ke dalam dadanya, menemukan bagian yang paling kosong, dan menaruh sesuatu yang hangat di sana. Reno tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang bahkan tidak mengenalnya dengan baik itu bisa mengucapkan kalimat yang begitu mengguncang jiwanya. Air matanya jatuh, bukan 1 tetes, bukan 2 tetes, tetapi mengalir, membasahi rambut Mira yang lembab oleh hujan dan ketakutan. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena sesuatu yang mengisi dadanya begitu penuh, hangat, lembut, dan membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. "Mira," bisiknya dengan suara pecah. Gadis itu merapatkan pelukannya lebih erat, lebih takut kehilangan. Seolah Reno
adalah satu-satunya jangkar yang membuatnya bertahan dalam gelap. "Bang, jangan pergi!" ulang Mira dengan suara yang lebih jelas, namun tetap dipenuhi rasa takut yang belum hilang sepenuhnya. Reno meremas pelan bahu kecil itu. Ia membalas pelukan itu dengan hati-hati, seolah takut melukai sesuatu yang baru saja tumbuh. "Bang enggak pergi," ujarnya, pelan namun pasti. "Bang di sini. Bang enggak akan tinggalin Mira." Tidak ada yang bergerak setelah itu. Tidak ada suara lain kecuali hujan. Waktu seakan berhenti, membiarkan mereka berada dalam ruang kecil di mana dua hati itu bisa bernafas bersama. Mira menempelkan wajahnya di dada Reno. Pipinya basah oleh campuran air mata dan napas lega. Dadanya naik turun cepat, seperti seseorang yang baru saja menemukan tempat aman setelah terlalu lama tersesat. "Bang, janji!" Suara Mira bergetar, namun penuh harap. "Bang di sini. Terus?" Reno menutup matanya, mencoba menahan gelombang emosi yang menyerangnya dari segala arah. "Bang janji." Ia menyentuh punggung Mira dengan ujung jarinya, gerakan kecil namun penuh kasih. "Selama Mira butuh Bang. Bang di sini." Petir kembali menyambar. Cahaya putihnya menyelinap melalui celah jendela, menerangi wajah Mira sesaat. Dan dalam sekejap itu, Reno melihat mata kecil itu, bengkak karena menangis, namun penuh rasa percaya. Rasa percaya yang begitu tulus, begitu murni, hingga Reno merasa hidupnya sendiri berubah arah pada detik itu. Selama ini, ia menjalani hidup sendirian. Tanpa keluarga, tanpa siapapun yang menunggu ia pulang. Tidak ada rumah yang memeluknya, tidak ada suara yang merindukannya, tidak ada tangan kecil yang menggenggam bajunya seperti Mira lakukan sekarang. Namun kini, ada seseorang yang takut ia pergi. Ada seseorang yang membutuhkan kehadirannya. Ada seseorang yang memilih dia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno merasa dirinya berarti. Mira pun merasakan hal yang sama. Setelah 3 tahun hidup dalam dunia yang sunyi dan gelap, ia akhirnya menemukan tempat yang terasa aman. Sebuah dada hangat tempat ia bisa menangis tanpa rasa takut. Sebuah suara serak yang membuat gelap tidak lagi menakutkan. Dalam pelukan itu, dua hati yang sama-sama retak menemukan bagian dari diri mereka yang selama ini hilang. Pelukan itu bukan sekadar pelukan seorang anak kepada pria yang menenangkannya. Itu adalah permintaan. Itu adalah kepercayaan. Itu adalah ikatan yang akan mengubah takdir kehidupan 3 orang, lebih dari yang mereka bayangkan. Dan tanpa mereka sadari, di balik pintu yang tidak tertutup rapat, ada sepasang mata yang menyaksikan semuanya. Mata seorang ibu yang selama ini salah memahami segalanya. Takdir baru perlahan terbuka. Pintu ruang terapi itu tidak benar-benar tertutup. Ada celah kecil, sempit, namun cukup untuk memperlihatkan pemandangan yang membuat seseorang terpaku tanpa kata. Dari celah itu, Larissa berdiri membisu. Nafasnya tercekat, dadanya naik turun cepat seperti habis berlari, wajahnya pucat seterang lantai marmer di koridor. Tangannya gemetar, menggenggam gagang pintu dengan kuat, seolah itu satu-satunya hal yang menahan tubuhnya untuk tidak jatuh. Ia tidak siap untuk melihat apa yang terlihat di dalam ruangan gelap itu. Ketika listrik padam, kepala keamanan langsung menghubungi semua lantai. Larissa panik, bukan karena gedung gelap, bukan karena hujan deras, tetapi karena Mira, putri kecilnya, sendirian di ruang terapi. Ia berlari turun dari lantai 15, dengan sepatu, hak tinggi beradu keras di tangga darurat. Suaranya menggema seperti detak jantung yang dikejar oleh rasa bersalah. Ia membuka pintu tanpa pikir panjang. Namun, apa yang ia lihat bukan Mira yang menangis panik. Bukan Mira yang membeku ketakutan di kursi roda. Bukan Mira yang ia kenal selama 3 tahun penuh hening dan air mata. Yang ia lihat adalah keajaiban. Di tengah ruangan gelap yang sesekali disinari kilatan petir, Mira, putri kecilnya yang selama 3 tahun tidak mampu berdiri, sedang berdiri. Tidak hanya berdiri, ia bergerak, berjalan kecil, goyah namun nyata, menuju seorang pria yang duduk di lantai. "Reno,
pria sederhana yang setiap hari ia hina, pria yang bajunya ia anggap kotor, pria yang ia larang mendekati Mira, pria yang ia perlakukan seperti sampah. Dan ketika Mira akhirnya memeluk Reno dengan erat, Larissa terpaku. Ia melihat kepala putrinya bersandar pada dada pria itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena lega. Lega yang selama ini tidak pernah mampu ia berikan sebagai seorang ibu. Lalu ia mendengar suara kecil itu. Suara yang tidak pernah ia dengar lagi selama 3 tahun. "Bang, jangan pergi." Kalimat itu menampar Larissa lebih keras daripada guntur manapun di luar sana. Selama 3 tahun, ia menghabiskan uang tak terhitung untuk terapi. Berangkat ke luar negeri, membayar dokter terbaik, psikolog ternama, ruangan terapi yang mahal. Namun, semua orang hanya berkata, traumanya terlalu dalam. Butuh waktu. Bersabar Bu Larissa. Dan sekarang, di ruangan gelap tanpa alat medis, tanpa terapis mahal, tanpa dunia modern yang ia andalkan, Mira berdiri, Mira berjalan, Mira berbicara, dan semua itu terjadi karena Reno. Bukan karena kekayaan, bukan karena teknologi, bukan karena keahlian dokter luar negeri, tetapi karena ketulusan. Ketulusan yang selama ini Larissa hina, ketulusan yang ia pandang rendah, ketulusan yang ia injak-injak tanpa belas kasihan. Tubuh Larissa melemas. Ketegasannya yang selama ini menjadi tameng runtuh seperti kaca rapuh yang jatuh dari lantai tertinggi gedung itu. Ia memegang gagang pintu lebih kuat agar tidak jatuh, namun dunia terasa berputar, seolah pikirannya tidak bisa menerima kebenaran yang begitu menyakitkan. Mira kembali berdiri karena Reno, bukan karena aku. Ia ingin marah pada takdir, ingin menyangkal kenyataan, ingin berteriak bahwa semua itu hanya kebetulan. Tetapi tidak ada suara yang keluar, tidak ada alasan yang bisa ia temukan, tidak ada pembelaan yang masuk akal. Yang ada hanya hening. Hening paling menyakitkan dalam hidupnya. Kilatan petir kembali menerangi ruangan. Dalam cahaya singkat itu, Larissa melihat Reno memeluk Mira dengan hati-hati. Air mata pria itu jatuh di rambut anaknya. Air mata tulus, bukan air mata ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Bukan air mata pura-pura untuk mencari simpati. Reno menangis karena bahagia. Bahagia karena Mira bisa berdiri. Bahagia karena Mira mempercayainya. Larissa menutup mulutnya, menahan isak yang nyaris meledak dari tenggorokan. Antara syok, malu, kalah, hancur, dan kagum, semua bercampur. Ini adalah perasaan yang tidak pernah Larissa izinkan masuk dalam hidupnya sebagai seorang CEO. Ia percaya bahwa ia bisa membeli apapun, mengatur siapapun, mengendalikan situasi apapun. Namun malam itu, ia menyadari ada satu hal yang tidak pernah bisa ia beli. Ketulusan. Dan ketulusan itulah yang membangunkan putrinya dari gelap. Larissa berdiri terpaku, merasakan hatinya hancur, sekaligus tersadar. Air matanya jatuh, 1 tetes, 2, 3. Sebelum akhirnya isakan kecil lolos dari bibirnya, ia akhirnya berbisik pada dirinya sendiri, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Apa yang sudah aku lakukan? Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Larissa merasa dirinya bukan CEO yang kuat, melainkan seorang ibu yang gagal memahami luka putrinya, dan seseorang yang paling keliru menilai pria paling tulus di dekatnya. Takdir sudah bergerak, dan tidak ada jalan kembali. Pagi itu, gedung perusahaan terasa berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya. Tidak ada yang melihat bagaimana Mira berdiri. Tidak ada yang menyaksikan bagaimana Reno memeluk gadis kecil itu dengan tulus. Namun, suasana lorong, lift, hingga lobi dipenuhi bisikan halus, seperti angin yang membawa kabar perubahan. Reno berjalan sambil mendorong troli alat kebersihan seperti biasa. Wajahnya tenang, namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang berubah. Ada berat yang ia bawa di dadanya, bukan berat yang menyakitkan, melainkan sesuatu yang begitu besar hingga ia tidak tahu bagaimana menyimpannya. Sementara itu, di lantai 15, Larissa berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada ketegasan. Yang ada hanya mata sembab, kulit pucat,
dan tatapan kosong yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Ia mencoba memakai bedak, tetapi tangannya gemetar. 12 kali ia menarik napas. 10 kali ia gagal memasang eyeliner. Tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan kenyataan bahwa malam itu ia menangis sampai larut, menangis untuk Mira, untuk dirinya sendiri, dan untuk pria sederhana yang selama ini ia salah pahami. Pada pukul 9, Larissa akhirnya keluar dari ruangannya. Para staf buru-buru menegakkan postur, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena bingung melihat tatapan bos mereka yang tampak rapuh. Larissa berhenti di depan ruang briefing. Ia meminta semua staf berkumpul. Tidak ada yang berani bertanya kenapa. Mereka masuk dengan diam, duduk rapi, seakan menunggu sesuatu yang besar. Ketika Reno berjalan melewati ruangan itu, sekretaris memanggilnya. "Mas Reno, Bu Larissa minta Anda ikut." Reno membeku, jantungnya berdegup sekuat petir malam sebelumnya. Dengan langkah canggung, ia masuk ke ruangan yang penuh dengan puluhan staf perusahaan besar itu. Orang-orang menoleh, ada yang nyaris tertawa kecil, karena tidak pernah ada OB yang dipanggil dalam rapat besar. Namun, semuanya terdiam ketika Larissa muncul. Wanita itu melangkah ke tengah ruangan. Bukan dengan kesombongan seperti biasanya. Bukan dengan tatapan tajam yang membuat staf membungkuk. Ia melangkah dengan wajah yang penuh beban dan hati yang terbuka untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Larissa berhenti di depan Reno. Reno menunduk refleks, gemetar. "Bu, ada apa ya? Saya..." Namun Larissa mengangkat tangan, bukan untuk membentaknya, tetapi karena ia sendiri tidak mampu menahan berat emosinya. Dengan suara bergetar, Larissa berkata, "Maafkan saya." Ruangan membeku. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, tidak ada yang berkedip. CEO yang terkenal arogan, wanita yang tidak pernah minta maaf meski ia salah, wanita yang memimpin perusahaan dengan tangan yang dingin dan tegas. Kini, menundukkan kepala di depan seorang OB, Larissa menelan napas, suaranya pecah. "Saya telah memperlakukan Anda buruk, sangat buruk, berkali-kali, tanpa alasan." Ia menahan air mata yang hampir jatuh. "Dan saya sangat salah." Reno mengangkat wajahnya perlahan, matanya membesar tidak percaya. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan menerima permintaan maaf seperti itu. "Bu, saya tidak apa-apa," jawabnya pelan. Namun Larissa menggeleng. "Tidak, saya harus katakan ini." Ia menarik napas terdalam-dalam hidupnya. "Anda menyelamatkan putri saya." Seluruh ruangan bergemuruh kecil, beberapa orang menahan napas. Mira adalah mutiara Larissa, putri yang ia lindungi mati-matian. Dan hari ini Larissa mengaku, "Reno adalah penyelamatnya." Reno tersenyum tipis, lembut. "Saya cuma ingin Mira bahagia, Bu." Dan saat itu, di tengah ruangan besar itu, Larissa menangis. Air matanya jatuh, bahunya bergetar, suaranya pecah. Bukan tangisan yang ditahan, bukan tangisan terpaksa, tetapi tangisan seseorang yang akhirnya melepaskan beban bertahun-tahun di dadanya. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang berbisik, tidak ada yang menghakimi. Karena semua orang tahu, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak akan terjadi 2 kali dalam hidup. Wanita yang paling sombong di perusahaan itu, kini meletakkan egonya untuk pria paling rendah yang pernah ia hina. Beberapa minggu setelahnya, perubahan nyata mulai terlihat. Mira kini berjalan di lorong-lorong gedung perusahaan. Tidak lagi dengan kursi roda, tidak lagi menunduk ketakutan. Ia tertawa. Tawa kecil yang selama 3 tahun terkubur di balik trauma. Dan siapa yang selalu menggenggam tangannya? Reno. Jari kecil Mira selalu menggenggam jari Reno erat. Erat seakan jika dilepas, dunianya akan runtuh lagi. Para staf terdiam setiap kali melihat pemandangan itu. Seorang OB sederhana berjalan di samping putri, seorang CEO megah. Sementara sang CEO mengikuti dari belakang dengan mata lembut yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Pada suatu sore yang cerah, Larissa mengajak Reno dan Mira ke taman perusahaan. Taman itu dipenuhi melati, anggrek, dan pohon ketapang. Matahari keemasan menyelimuti Mira
seperti cahaya malaikat kecil yang baru lahir kembali dari gelap. Mira mengejar kupu-kupu putih sambil tertawa. Reno hanya menatapnya dengan senyum yang menghangatkan hati. Dan Larissa berdiri di samping Reno, memandang keduanya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih karena kau menyelamatkan putriku," ucapnya pelan, sangat pelan, seolah takut kata-kata itu akan pecah di udara. Reno terdiam. Ia bukan pria yang terbiasa menerima pujian. Ia bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Larissa menatap jemarinya sendiri sebelum berkata lagi. Kali ini dengan suara yang lebih lembut daripada angin sore. "Dan kau juga menyelamatkanku." Reno menoleh pelan, kebingungan terpancar dari matanya. Larissa tersenyum, senyum kecil, tidak sombong, tidak dingin. Senyum seseorang yang sadar bahwa ia telah salah selama ini. "Aku hidup dalam kemarahan, dalam ketakutan, dalam kehilangan," ucapnya. "Aku menutup diriku sampai aku tidak bisa melihat siapa yang benar-benar tulus di dekatku." Ia menatap Reno dalam-dalam. "Kau membuatku melihat semuanya lagi." Reno menunduk malu, pipinya memerah. Beberapa detik kemudian, Mira berlari kembali, memeluk kaki Reno erat-erat. "Bang, ayo main sama Mira." Suara itu membuat hati Reno luluh seketika. Larissa menatap adegan itu dengan mata penuh harapan. Ia tahu hubungan mereka bertiga bukan lagi sekadar kebetulan. Itu seperti akar kecil yang tumbuh pelan namun kuat, mengikat tiga hati yang pernah terluka. Mira menemukan keberaniannya. Reno menemukan tempat ia merasa menjadi seseorang. Larissa menemukan kembali kemanusiaannya. Sore itu, di bawah langit keemasan, mereka berdiri bertiga, bukan sebagai CEO, OB, atau anak kecil korban trauma, tapi sebagai tiga hati yang akhirnya menemukan satu sama lain, sebuah awal baru, bukan akhir, hanya langkah pertama dari kehidupan yang lebih hangat dan lebih manusiawi bagi mereka semua.